Mengubah Takdir. Karya Agus Mustafa, serial ke-7 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Subbab 2, Rezeki, Jodoh, dan Kematian. Kasus yang sering dijadikan contoh dalam memahami konsep takdir adalah rezeki, jodoh, dan kematian. Inilah yang sering kali merancukan kepahaman umat Islam dengan konsep nasib. Menurut konsep nasib, rezeki, jodoh, kematian adalah ketetapan mutlak sebelum seorang manusia dilahirkan. Karena itu, kita tidak bisa menolaknya ataupun mengejarnya. Rezeki seseorang sudah ditetapkan oleh Allah, maka apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengubah-ubah perolehan rezeki kita. Sehebat apapun usaha untuk mencari rezeki, kalau Allah sudah menakdirkan miskin sebelum kita lahir, maka miskin jugalah yang kita dapatkan. Sebaliknya, kalau Allah sudah menakdirkan kaya, semalas apapun kita, ya bakal tetap kaya. Sungguh, ini kesimpulan yang tidak bisa saya pahami. Tidak ada di dalam kenyataan hidup kita. Juga tidak ada di dalam Al-Quran. Mana ada orang yang bermalas-malasan bisa menjadi kaya raya. Apalagi Allah tidak begitu menyukai orang-orang yang malas dalam hal apapun, termasuk mencari karunia Allah berupa rezeki dalam kehidupan. Al-Quran Surat At-Taubah, Surat ke-9 ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan. Al-Quran Surat Al-Jumu'ah, Surat ke-62 ayat 10. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allah mendorong hamba-hambanya untuk berusaha maksimal, bukan hanya meminta dan berdoa lewat sholat dan wirid-wirid. Bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Perintahnya tegas. Selain itu, Allah memerintahkan untuk mencari kenikmatan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi. Karena keduanya memang membentuk keseimbangan yang harmonis. Jangan ditinggalkan salah satu. Keduanya saling mendukung dan mempengaruhi. Al-Quran Surat Al-Qasas, Surat ke-28 ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bagi orang yang mempercayai konsep nasib, mereka menganggap rezekinya sudah ditetapkan sejak sebelum mereka lahir. Jadi, usaha tidak punya peranan di sini. Padahal kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa besar kecilnya rezeki seseorang dipengaruhi oleh usaha yang dia lakukan. Meskipun belum tentu usaha itu memberikan hasil seperti yang dia harapkan. Banyak faktor yang terlibat dalam mencapai hasil. Hal ini akan kita bahas di bagian lain buku ini. Namun yang jelas, rezeki seorang manusia tidak mutlak ditetapkan sebelum kelahirannya. Kalau Anda ingin membuktikannya, contohnya sangat sederhana dan banyak. Anda bisa langsung membuktikan hasilnya.
Ambillah waktu sebulan saja. Bandingkan Anda bekerja dan tidak bekerja. Apakah rezeki Anda sama besarnya? Anda berusaha dan bermalas-malasan. Apakah hasilnya juga sama? Pasti Anda akan mengetahui dengan persis jawabannya. Tidak sama. Kalau begitu, nasib kaya atau miskin itu sudah ditetapkan Allah atau belum? Jangan ragu, Anda pasti ingin menjawab, belum. Ya, ternyata setiap kita memiliki derajat kebebasan tertentu untuk berusaha dan menentukan bakal punya rezeki atau tidak. Wah, nasibku lagi mujur. Kalimat ini sering menjebak pemahaman kita bahwa seakan-akan segala sesuatunya telah ditetapkan sebelum kejadian. Kenapa kadang kita merasakan kemujuran dan kesialan? Sebetulnya, ini bukan karena nasib yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi oleh situasi batin dan usaha yang kita lakukan. Ada suatu mekanisme kesuksesan yang bekerja di alam bawah sadar kita, sebagaimana kita bahas pada buku Menyelam ke Samudra Jiwa dan Ruh. Khusus berkaitan dengan mekanisme takdir akan kita bahas pada bagian lain buku ini. Jadi, kesuksesan dalam hal rezeki bergantung kepada usaha dan kepintaran kita. Meskipun tidak bersifat mutlak, realitas di sekitar kita membuktikan itu. Dan Allah pun berfirman seperti itu dalam banyak ayat. Tidak ada alasan yang mendukung secara meyakinkan bahwa rezeki yang kita terima telah ditentukan sebelumnya. Karena itu, juga tidak ada alasan pembenar untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu berusaha untuk mencari rezeki, karena rezeki itu bakal datang sendiri. Ia sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Bacalah berbagai ayat berikut ini, niscaya kita akan meyakini bahwa Allah menunggu usaha kita untuk menghasilkan kesuksesan kehidupan kita sendiri. Seringkali kita menganggap dan terjebak pada kepahaman yang keliru, bahwa Allah menetapkan nasib kita tanpa dipengaruhi usaha kita. Sementara Allah sendiri berfirman, justru Allah bakal menetapkan takdir kita setelah kita melakukan usaha. Jadi, kita mau ikut pendapat siapa? Percaya pada firman Allah ataukah terjebak pada pendapat klasik yang sudah terlanjur kita percayai? Al-Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 18-20. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Al-Quran Surat As-Saffat, surat ke-37, ayat 61. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Kita melihat dan membaca sendiri betapa Allah sangat mendorong kita untuk berusaha dan bekerja dalam urusan dunia maupun akhirat. Tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma tanpa usaha kita. Kepada masing-masing golongan itu, kata Allah, diberikan bantuan berdasarkan kemurahan Allah. Tapi setelah kita melakukan usaha, kalau usaha kita tidak sesuai, ya kita bakal memperoleh hasil yang tidak maksimal. Itu pun sudah berdasar kemurahan Allah.
Seringkali kita berpikir, Allah kan Maha Pemurah dan Maha Berkehendak. Maka kalau Dia menghendaki kita dapat rezeki, ya pasti dapatlah, meskipun tanpa berusaha. Ini sebenarnya menyalahi sunatullah. Dari mana kesimpulan semacam ini? Sementara Allah tidak mengajari demikian. Allah mengajari kita untuk berusaha. Barulah Allah membantu dengan kemurahannya. Tidak pandang bulu. Anda mau mengejar dunia, diberi kesuksesan duniawi. Anda mengejar akhirat, juga diberi kesuksesan ukhrawi. Anda mengejar dua-duanya, bakal diberi keduanya. Dalam hal jodoh, tidak jauh berbeda. Allah bukan menentukan sebelumnya, tapi sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Memang seringkali kita mendengar ungkapan, kalau memang jodoh tak akan lari kemana. Ini sungguh tidak mendidik. Ungkapan ini seakan-akan mengatakan bahwa jodoh itu tidak perlu dicari dan diusahakan. Nanti bakal datang sendiri. Kenyataannya tidak demikian. Orang yang tidak berusaha mencari jodohnya bakal tidak ketemu jodoh itu. Orang yang tidak berusaha mencari jodoh yang baik bakal ketemu jodoh yang jelek. Maka kita melihat di sekitar kita betapa banyaknya orang yang bertemu dengan jodoh jelek, atau lebih fatal tidak ketemu jodohnya. Kita melihat begitu tingginya angka perceraian karena mereka ketemu jodoh yang jelek, yang tidak bertanggung jawab, atau tidak cocok. Kalau sudah begini, lantas ada yang mengatakan dengan enteng, "Ah, dia memang bukan jodohku." Lantas dia kawin lagi. Nggak cocok, cerai lagi. Kawin lagi, cerai lagi. Siapa sih sebenarnya jodohnya? Istri pertamanya, ataukah istri kedua, ketiga, atau lainnya? Lagi-lagi kita menemukan kontradiksi dalam realitas kehidupan kita. Jodoh bukanlah nasib yang sudah ditentukan sebelum kelahiran kita. Allah menyuruh kita untuk berusaha, termasuk dalam hal mencari pasangan hidup, mencari jodoh. Carilah yang baik, yang bertanggung jawab, yang seiman, yang bisa menafkahi keluarga, yang pintar mendidik anak, yang menenteramkan hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Kata jodoh dan berjodoh tidak akan pernah Anda ketemukan di dalam Al-Quran. Perjodohan adalah sebuah pilihan, bukan sebuah ketetapan yang harus kita terima. Anda bisa memilih apa saja dalam urusan perjodohan ini. Jika Anda seorang laki-laki dan mampu, misalnya, Anda bisa kawin dengan siapa saja yang mau dengan Anda. Tentu saja Anda tak bisa memaksa seorang wanita untuk Anda kawini, karena ia juga memiliki pilihannya sendiri. Tapi Anda bisa membuat keputusan untuk kawin sebanyak berapapun sesuai dengan pilihan Anda yang mungkin. Tentu saja selama kondisi di sekitar Anda membolehkan. Bahkan jika mau membuktikan, Anda juga bisa kawin cerai seberapa banyak yang Anda inginkan. Tentu saja dengan segala resiko yang Anda tanggung sendiri. Ada loh orang yang kawin cerai sampai puluhan kali. Sampai-sampai ia memecahkan Guinness Book of Record. Anda pasti bakal kebingungan sendiri untuk menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya jodoh dia itu yang mana ya? Al-Quran Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 33. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,
sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang sesudah mereka dipaksa. Ayat di atas cukup gamblang memberikan pemahaman kepada kita bahwa ada orang-orang yang tidak mampu kawin, maka jagalah kesucian diri. Kalau ia berusaha terus, Allah akan memberikan kemampuan kepadanya untuk kawin. Tetapi perkawinan adalah sebuah pilihan dan kesepakatan. Meskipun dengan seorang budak yang dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu, Allah melarang untuk memaksa-maksa. Setiap orang memiliki hak asasinya. Kita bisa menentukan dengan siapa saja ingin berjodoh dan membentuk rumah tangga. Allah akan membantu dengan kemurahannya. Sehingga ketika ada seseorang melakukan paksaan dalam perkawinan, Allah menyindirnya sebagai sebuah pelacuran. Perkawinan bukanlah paksaan-paksaan untuk sekedar beraktivitas seksual, melainkan lebih mendalam dan suci, karena berkait dengan ketentraman berumah tangga dan penyiapan generasi-generasi masa depan yang berkualitas. Contoh kasus yang ketiga adalah soal kematian. Selama ini kita juga berpendapat bahwa kematian kita sudah ditentukan oleh Allah sebelum kelahiran kita, baik yang berkaitan dengan waktu maupun cara matinya. Dengan kata lain, kita tidak bisa memilih panjang usia maupun cara mati kita. Atau dengan kata lain lagi, merawat kesehatan maupun melalaikannya tak akan berpengaruh pada usia dan kesehatan kita. Ada seorang kawan saya bertanya begini, "Pak Agus, kenapa ya di negara-negara maju usia harapan hidup masyarakatnya lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara miskin? Kenapa di negara miskin juga tingkat kematian bayinya lebih tinggi? Usia rata-rata harapan hidupnya di bawah 50 tahun. Sedangkan di negara maju bisa di atas 70 tahun. Benarkah ini disebabkan oleh nasib? Ataukah karena sistem penanganan kesehatan masyarakatnya yang lebih baik? Kenapa sesama orang Asia misalnya, Jepang dan Indonesia berbeda? Rata-rata harapan hidup orang Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Benarkah ini karena nasib? Kalau begitu, apakah kita biarkan saja kesehatan masyarakat kita seperti ini atau lebih jelek lagi? Bukankah sudah nasib mereka untuk mati muda atau bahkan saat bayi? Benarkah kita bakal membiarkan saudara dan orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai merasakan penderitaan akibat sistem pelayanan kesehatan yang buruk? Karena kita percaya pada konsep nasib yang tidak masuk akal itu. Saya kira kita telah jauh menyimpang tentang kepahaman takdir. Takdir bukanlah nasib. Takdir adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan usaha kita. Allah sangat menghargai hamba-hambanya yang berusaha keras untuk mengejar kualitas hidup yang lebih tinggi, dan tidak suka kepada orang-orang yang lalai, bermalas-malasan, apalagi berputus asa. Al-Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 66. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Al-Quran Surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad, berusaha keras untuk mencari keridhaan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
Al-Quran Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat 56. Ibrahim berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Bahkan Allah juga melarang seseorang untuk bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa kematian bisa diusahakan oleh seseorang. Sebagaimana pula kesehatan bisa diusahakan. Dengan kata lain, kalau Allah sudah menentukan kematian seseorang secara wajar, mestinya bagaimanapun seseorang melakukan usaha bunuh diri, ia tidak akan bisa terbunuh. Tapi karena ia bisa terbunuh, maka Allah pun melarang mereka untuk bunuh diri. Al-Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Terbunuhnya para nabi oleh orang kafir pun menunjukkan bahwa kematian bisa terjadi karena didahului oleh usaha. Kalau kematian para nabi di tangan orang kafir itu ditetapkan Allah sebelum kejadian, maka konsep keagamaan kita akan menjadi demikian rumitnya. Termasuk akan sangat sulit untuk menjelaskan sifat Maha Adil Allah. Di bagian lain buku ini akan kita bahas tentang penetapan kematian dalam versi Islam. Yang jelas, pada bagian ini saya cuma ingin mengatakan bahwa takdir tidaklah sama dengan nasib. Kita telah jauh menyimpang dari konsep takdir yang sebenarnya. Dan kemudian membelenggu hidup kita sendiri dengan kepahaman-kepahaman yang tidak masuk akal. Yang terjadi kemudian adalah kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang. Karena kita menganggap semua kesuksesan atau kegagalan hidup kita telah ditentukan sebelum kelahiran kita. Maka beramai-ramailah kita membatasi diri untuk berusaha dan cuma menunggu datangnya takdir kita. Na'udzubillahi min dzalik. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.patmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.